Sobat Kepo yang suka traveling, angkat tangan yuk. Tunggu. Tapi tempat wisata kali ini agak serem nih, soalnya terkenal angker. Nah, ini dia tempat wisata yang terkenal horor. Yang pertama, Kamar 308 Pelabuhan Ratu. Siapa sih yang gak suka ke pantai? Tempat wisata Pelabuhan Ratu menjadi daya tarik tersendiri di Sukabumi, Jawa Barat. Pelabuhan Ratu atau Palabuhan Ratu merupakan sebuah kecamatan di Sukabumi yang terletak di pesisir Samudra Hindia. Namun, yang horor bukanlah pantainya, melainkan penginapan Hotel Grand Ina Samudra Beach. Kalau dilihat-lihat, hotel ini sih bagus banget, kayak hotel pada umumnya. Tapi, kisah menarik terdapat di ruang 308. Kamar 308 menjadi sebuah ruang khusus yang hanya boleh dikunjungi oleh orang-orang tertentu, guys. Konon, ruangan ini menjadi tempat yang memungkinkan seseorang bisa bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Ruangan tersebut didominasi oleh warna hijau pada dinding, karpet, lantai, hingga gorden yang memberikan kesan mistis. Warna hijau diyakini adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Yang kedua ada Gunung Kawi. Gunung Kawi merupakan daerah yang terkenal dengan kemistisannya. Area ini terletak di sebelah barat Kepanjen, tepatnya 53 km dari kota Malang. Di sini ada berbagai situs mulai dari pesarean, keraton, kelenteng, serta tempat pemujaan situs-situs lainnya. Daerah yang jadi favorit pelaku pesugihan ini terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Malang, Jawa Timur. Konon pelaku pesugihan di Gunung Kawi dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Para peziarah sekadar diwajibkan untuk melakukan ritual tapa berata selama 3 hari di bawah sebuah pohon keramat bernama pohon Dewan Daru. Konon katanya para peziarah yang melakukan pesugihan seiring dengan waktu malah berperilaku kasar dan rakus. Ketika para pelaku pesugih berniat untuk melakukan pesugihan, mereka disambut oleh penampakan seperti tuyul, buto ijo, hingga siluman monyet. Yang ketiga, Jurang Tangis Taman Nasional Baluran Banyuwangi. Jalur hutan baluran dari Situbondo hingga Banyuwangi serta Gunung Gumitir dari Jember hingga Banyuwangi memiliki kisah misteri. Di jalur hutan baluran ini terdapat sebuah jurang yang sangat terkenal, yakni Jurang Tangis. Konon di sekitar jurang dengan kedalaman 18 meter itu sering terdengar suara perempuan menangis, sehingga tempat tersebut dikenal dengan Jurang Tangis. Cerita yang menyebar di masyarakat sekitar adalah seorang gadis yang justru didorong ke jurang ketika menunggu kedatangan kekasihnya. Tak hanya itu saja, Jurang Tangis ini juga terkenal horor karena cerita pembuangan mayat G30 SPKI. Jurang Tangis ini menjadi tempat pembuangan mayat yang diisukan berjumlah ribuan. Selain pembuangan mayat G30 SPKI, Jurang Tangis ini juga disebut sebagai tempat pembuangan mayat Operasi Petrus, yang mana targetnya adalah penjahat. Kemunculan makhluk halus pun sering terjadi, ditambah aroma busuk mayat yang terkadang tercium di beberapa tempat. Yang keempat, Ghost Palace Hotel di Bali. Ghost Palace bukan tempat wisata atau wahana, melainkan sebuah hotel resort yang terbengkalai di Bali. Julukan Ghost Palace pastinya karena beberapa alasan, yaitu banyaknya penampakan makhluk halus jika dilihat dari kejauhan oleh warga. Kisah yang paling terkenal muncul dari warga sekitar. Sebelumnya, hotel ini beroperasi secara aktif dan dipenuhi tamu. Tapi, suatu hari, semua orang tiba-tiba menghilang dalam satu malam. Diduga para penghuni meninggalkan hotel karena diganggu oleh makhluk halus. Makhluk halus tersebut berasal dari para pekerja yang meninggal karena lelah bekerja saat pembangunan hotel tersebut. Kalau ada yang mau coba masuk ke Ghost Palace, sediakan uang 10.000 untuk retribusi ya. Yang kelima, wisata Tengkorak Desa Trunyan. Sebuah tempat yang sangat terkenal dari Desa Trunyan ini adalah kuburan Trunyan. Meskipun ini adalah kuburan, wisatawan selalu tertarik untuk mengunjungi kuburan Trunyan. Yang membuat kuburan ini spesial adalah jenazah-jenazah yang dibiarkan membusuk di atas tanah, tapi tidak menimbulkan bau sama sekali. Semua wisatawan pasti bulu kuduknya berdiri ketika menginjak kaki ke tanah kuburan Trunyan. Menurut cerita rakyat, ada 4 bersaudara
dari keraton. 3 laki-laki dan 1 perempuan terhipnotis dengan bau pohon wangi yang dijuluki Taru Menyan. Ketika mereka menyeberangi lautan dan menemukan pohon itu, kakak pertama jatuh cinta dengan dewi penunggu pohon tersebut dan menikah setelah direstui oleh ketiga saudaranya. Sang raja dari keempat saudara tersebut memutuskan untuk menghilangkan wangi dari pohon tersebut agar masyarakat tidak terhipnotis dengan cara menaruh jenazah di atas tanah trunyan dan dibiarkan membusuk. Maka dari itu tidak tercium bau apapun di tanah itu karena bau busuk sudah menyatu dengan wanginya pohon tadi. Yang terakhir, Lawang Sewu. Siapa sih yang gak tahu Lawang Sewu? Lawang Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia atau Persero yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Nederlands Indisch Spoorwegmaatschappij (NISM). Duh, susah banget sih ucapinnya. Kabarnya, kalau dilihat dari luar gedung, terkadang nampak sesosok nona Belanda yang gentayangan dan jalan di koridor. Menurut cerita masyarakat, nona Belanda itu adalah korban di masa penjajahan Jepang. Penampakan tentara Belanda yang berjaga di pintu depan Lawang Sewu juga sering terlihat. Selain itu, di Lawang Sewu terdapat sebuah sumur yang jika kita mendekat, terdengar suara teriakan dari sumur tersebut. Hal ini juga dikarenakan teriakan itu adalah teriakan para korban masa penjajahan Jepang. Dan terakhir, di lantai 3 Lawang Sewu terkenal dengan penampakan bayangan hitam. Sobat Kepo, itu tadi tempat-tempat wisata yang menyimpan kisah mistis. Sobat Kepo berani nggak mengunjungi tempat-tempat tadi? Ketik di kolom komentar dan berikan pendapat Sobat Kepo tentang tempat-tempat horor ini ya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye!